Rencana aksi ini boleh dibuat secara kelompok, boleh mau sendiri-sendiri juga boleh. Misalnya saya mau aktifkan kelompok juga tidak ada masalah. Silakan disusun. Perencanaan pasti ada keinginan yang terpendam untuk mendapatkan hasil tidak. Jadi amannya saya nggak kasih. Saya tunggu produk anunya ya, produknya saya yang beli. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sehingga kita masih dapat bertahan hari keempat hari di tempat ini. Rencana aksi ini boleh dibuat secara kelompok, boleh mau sendiri-sendiri juga boleh. Misalnya saya mau aktifkan kelompok juga tidak ada masalah. Silakan disusun. Perencanaan pasti ada keinginan yang terpendam untuk mendapatkan hasil tidak. Jadi amannya saya nggak kasih. Saya tunggu produk anunya ya, produknya saya yang beli. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sehingga kita masih dapat bertahan hari keempat hari di tempat ini. Rencana aksi ini boleh dibuat secara kelompok, boleh mau sendiri-sendiri juga boleh. Misalnya saya mau aktifkan kelompok juga tidak ada masalah. Silakan disusun. Perencanaan pasti ada keinginan yang terpendam untuk mendapatkan hasil tidak. Jadi amannya saya nggak kasih. Saya tunggu produk anunya ya, produknya saya yang beli. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sehingga kita masih dapat bertahan hari keempat hari di tempat ini. Jadi kegiatan pemberdayaan ini, adalah program nasional diprogram oleh pemerintah RI lewat Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Di daerah dilaksanakan oleh Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Ini tujuannya adalah untuk melakukan edukasi kepada ex pekerja migran yang merupakan pahlawan bangsa-bangsa. Harapannya ke depan, Pak? Harapannya adalah pertama mereka bisa berdaya ketika kembali ke masyarakat. Yang kedua tidak lagi berpikir untuk bekerja ke luar negeri, karena bekerja ke luar negeri itu hanya sebagai pekerjaan salah saja. Setelah mereka dapat hasil, dapat modal itu kemudian diputar kembali ke dalam negeri untuk perekonomian mereka bisa lebih baik. Berarti BP2MI ini akan memfasilitasi produk dari wirausaha pekerja migran. Oh iya, kita melakukan pembinaan kepada mereka, termasuk ketika ada hasil kita carikan jejak pasar, mereka harus pasarkan kemana. Yang penting mereka pertama dulu kita bangkitkan keinginannya untuk melakukan wirausaha sesuai dengan potensi yang ada di daerah masing-masing. Nah ini sebenarnya tanggung jawab ini bukan cuma tanggung jawab pemerintah pusat, juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Tetapi sampai hari ini pemerintah daerah belum ada yang bergeming untuk berpihak kepada ex pekerja migran. Kalau untuk di Konawe sendiri, Pak, ada sekitar berapa pekerja migran yang resmi? Kalau bicara data kecil, tapi kalau kita turun di lapangan realitanya banyak. Contohnya ini yang hadir hari ini 20 orang, itu hanya mereka berada di 4 desa. Iya. Ada 3 kelompok, itu satu masing-masing, satu desa masing-masing. Artinya kalau kita dari sampel itu Konawe besar. Betul. Gitu. Karena yang hadir hari ini cuma 4 desa, 20 orang. Kelihatannya ada 4 desa yang besar karena ada 1 kelompok, 2 kelompok, 3 kelompok, itu mereka sumber 1 desa semua, kecamatan. Sementara Konawe ini kan luas. Ya, dan kami juga, saya sudah mengirim data ke pemerintah daerah untuk melakukan pendataan lewat Google Form, tapi Konawe belum masuk. Bisa kesal sekali. Ya, Konawe belum masuk. Nah ini kami hanya melakukan pendataan langsung berdasarkan informasi, kita turun ke masyarakat, kita data secara langsung, kita putuskan untuk edukasi di sini. Ada harapan tidak, Pak, untuk pemerintah daerah sendiri? Harapan kami adalah bersinergi antara BP2MI, BP3MI Sulawesi Tenggara dengan pemerintah daerah.
Karena pekerja migran ini tidak bisa dilaksanakan oleh satu pihak aja, oleh pusat. Harus dilaksanakan secara bersama-sama. Kegiatan kami ini adalah pemberdayaan PMI Purna. Bagaimana kita Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.